Nama Mas Hudi, umur saat ini 29 tahun, alamat Skarteja. Jadi untuk saat ini usaha yang dijalankan mebel bambu. Jadi kursi bambu yang kerajinan yang terbuat dari bambu. Jadi bahan dasar yang digunakan adalah berasal dari bambu. Namanya mebel bambu tunas muda. Tetapi lebih banyak kalau proses memang terkait dengan brand itu memang kita tidak terlalu menggunakan ya. Artinya namanya kadang-kadang cukup menggunakan mebel kursi bambu aja. Jadi nggak ada yang lebih khususnya lah kalau yang untuk saat ini. Yang memiliki ide yang pertama itu paman, namanya Pak Satral. Dia memulai produksi kursi bambu ini sejak tahun 1994. Jadi memang karena dia juga punya keterampilan di bidang itu, karena memang dia dulu alumni ya, tamatan daripada SMK. Jadi ada bekal untuk itu sehingga dibuatlah beberapa inspirasi terkait dengan berbagai jenis produk yang berasal dari bambu. Nah, kalau inspirasinya itu melihat perkembangan. Artinya kalau turun temurun tetap memang rata-rata pekerja atau karyawan yang digunakan itu adalah keluarga, sebagian besar dari kalangan keluarga. Jadi karena memang dalam proses perekrutan tenaga kerja khususnya di bidang kerajinan bambu ini cukup sulit kita dapatkan, karena pertama proses belajar itu cukup lama. Jadi banyak masyarakat yang tidak sampai bisa, jadi sudah bosen. Jadi karena cukup lama proses pembuatannya sehingga untuk mencari karyawan khususnya tenaga untuk yang digunakan untuk membuat itu cukup sulit ya, sehingga lebih diutamakan saat ini adalah keluarga. Nah itu yang usaha yang pertama. Jadi ini adalah usaha yang pertama yang didirikan dan berpusat di Skarteja, Dasan Sukamulya, yang dulunya memang ini adalah Dasan Sukamulya, tapi karena ada pemekaran jadi sekarang ada di Skarteja. Dan memang ini adalah yang pertama dan sudah pernah membuka cabang di beberapa tempat, tetapi yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat luas itu adalah yang ada di Skarteja, sehingga di beberapa tempat yang lain itu agak sulit untuk proses perkembangannya. Karena memang lebih banyak masyarakat itu mengenal bahwa pusat kerajinan bambu itu ada di daerah Skarteja. Nah itu. Sebenarnya proses produksi daripada kerajinan bambu ini memang tidak disangkal, artinya tidak, awal inspirasinya itu berasal dari proses pembuatan untuk dipakai dulu. Jadi awalnya prosesnya itu untuk dipakai, jadi membuat sendirilah untuk dipakai sendiri. Tetapi karena ada yang minat, ada yang minta, karena dilihat unik dan juga cukup ekonomis ya terkait dengan harga, sehingga ada yang minta. Dan ternyata dari sana timbul inspirasi untuk membuka usaha. Nah jadi memang kalau dilihat dari modal yang pertama, karena dulu tahun 94 itu cukup sedikit, dan pada waktu itu kan harga bahan pokok dan lain sebagainya itu masih murah. Artinya bahkan dulu waktu itu harga per setelnya itu masih harga 40.000 ya, dari harga 40.000, sehingga dari sana memang sudah cukup tua lah, sudah cukup lama proses berdirinya, sehingga memang asam garamnya sudah banyak dilalui ya, dilewati. Nah, terkait dengan modal ya, karena memang dari sana sudah cukup lama, tetapi memang modal itu
modal pribadi, artinya tidak ada modal dari pemerintah ataupun yang lainnya, tapi murni modal pribadi, yang mana keuntungan daripada setiap proses penjualan itu digunakan untuk memperbanyak atau mengembangkan usaha itu sendiri. Nah, seperti itulah untuk modal. Nah, kalau omset, karena memang ini suatu usaha yang memang lebih condong ke home industry atau industri rumahan, yang sifatnya memang tidak memang agak jarang untuk dihitung omsetnya, karena memang setiap kali proses penjualan itu jadi ada untung sedikit langsung diputar. Nah, jadi untuk kalau omset, dan juga memang dalam proses usaha ini memang juga karena ada turun naiknya, karena memang tidak setiap saat masyarakat itu butuh, sehingga terkait dengan omset itu memang tidak pernah dihitung berapa jumlah omsetnya, tetapi paling tidak bisalah untuk memperkembang ya, untuk mengembangkan usaha itu lebih besar. Nah, itu terkait dengan omset ya. Tujuannya yang pertama ya tentunya untuk membuka lapangan pekerjaan. Jadi tujuan utama untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga banyak masyarakat yang bisa mendapatkan pekerjaan dari usaha ini. Kemudian yang kedua, karena memang bahan yang digunakan cukup mudah didapatkan. Artinya untuk sekitaran kita di Lombok itu, kalau bambu itu cukup banyak, sehingga dari sumber daya alamnya itu cukup mendukung atau menjamin bagaimana kelangsungan daripada proses usaha ini. Sudah terbukti dari tahun 1994 itu sampai sekarang masih tetap eksis dan masih tetap digemari oleh masyarakat. Sampai saat ini prosesnya juga tidak hanya dari lokal ya, proses penjualannya atau pemasarannya, tapi juga sampai ke luar daerah. Jadi bukan hanya lingkungan NTB, tetapi ada beberapa provinsi-provinsi besar yang lainnya yang juga tertarik dan membeli barang di tempat ini. Nah, seperti itu. Kalau yang ikut andil, tentunya setiap orang yang ada di usaha ini tetap mengikuti andil ya. Intinya yang membuka usaha, kemudian karyawan-karyawan yang bekerja, termasuk keluarga-keluarga, karena memang usaha ini membutuhkan lokasi yang cukup besar ya, yang cukup luas, sehingga tentu saja peran daripada keluarga dan lain sebagainya juga sangat besar di dalamnya. Terkait dengan mesin itu campuran ya, jadi campuran tergantung fungsi, bisa difungsikan pada saat ini. Jadi kita juga mengikuti perkembangan. Artinya kalau dulu saat sama seperti misalkan dulu ngebor ya. Kalau dulu bornya tuh pakai bor tangan ya, harus diputar lama baru bisa tembus kan, karena setiap bagian-bagiannya itu untuk memperkuat daripada produk itu dibor dulu. Nah, kalau dulu masih secara manual, tapi sekarang sudah pakai bor mesin ya, sehingga lebih cepat. Kemudian kalau alat-alat yang lain itu masih sifatnya masih alat-alat tradisional, tidak ada menggunakan mesin yang digunakan untuk dalam jumlah banyak, sehingga memang prosesnya juga cukup lama. Jadi proses pembuatannya cukup lama. Untuk menghasilkan satu setel karya produk bambu ini bisa sampai 2 atau 3 hari, dengan kalkulasi dalam satu setel itu dibuat oleh 3 tukang baru bisa menghasilkan satu setel porsi bambu ya, bisa sampai 2 sampai 3 hari dengan alokasi 3 tukang. Kalau satu tukang yang mengerjakan nggak bisa. Nah, karena dalam prosesnya itu ada pembagian tugas ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti itu.
bambu lebih banyak kita ambil dari kita beli di Lombok Tengah. Jadi memang karena kita menggunakan bambu tutul atau bambu macan, biasa kalau orang luar lebih banyak mengenal dengan sebutan bambu macan. Kalau kita di sini bambu tutul ya. Bambu tutul ini lebih banyak ditanam atau dibudidayakan di daerah Lombok Tengah. Di Lombok Timur ada tetapi sedikit, sangat minim. Nah, sumber utamanya ada di Lombok Tengah. Sehingga lebih banyak kita mengambil bahan baku seperti bambu itu berasal dari Lombok Tengah. Termasuk rotan yang kita gunakan juga, karena ada rotan juga yang kita gunakan untuk menutup atau menganyam setiap bagian-bagian daripada bambu itu untuk menambah nilai estetiknya. Itu juga lebih banyak kita ambil dari Lombok Tengah dan Lombok Barat. Nah, itu terkait dengan bahan baku. Kalau barang yang diproduksi atau produk yang diproduksi di tempat ini beraneka ragam. Ya, beraneka ragam, ada divan, lemari, bruga, kemudian kursi dengan beraneka model ya. Jadi kemudian produk-produk yang lain yang juga dipesan ya. Artinya kalau ada orang yang pesan membawa model sendiri juga dibuatkan. Selama itu masih bisa dibuat menggunakan bambu, itu tetap kita terima. Nah, seperti itu. Ya, kalau harga produk ini tergantung, karena ada yang biasa dijual tunggal, ada yang dijual pasangan atau per setel. Kalau yang tunggal itu kayak ini di Pansante ini sekitar 450 per bijinya. Kalau yang per set itu yang kayak kursi bambu ya, ataupun beraneka ragam jenis produk, dan kursi pun itu beraneka model ya. Beraneka model, kemudian variasi mulai dari anyaman dan lain sebagainya. Itu tergantung modelnya. Kalau kursi itu kisaran 750 sampai 1.500.000. Jadi itu harganya tergantung modelnya. Semakin ribet modelnya, maka harganya juga akan semakin besar. Nah, tergantung model, kemudian bahan yang dihabiskan. Karena itu juga akan menentukan biaya yang dihabiskan. Nah, seperti itu. Nah, kalau pendistribusian khusus untuk wilayah Lombok dan sekitarnya itu kita yang antarkan. Nah, tergantung kesepakatan di awal. Jadi ada yang langsung diambil oleh pembeli, ada juga yang kita yang mengantarkan, tergantung kesepakatan. Jadi kalau misalkan di daerah sini, tapi biasanya kita yang mengantarkan. Jadi ada mobil khusus untuk pendistribusian. Jadi setiap kali ada barang yang laku itu langsung didistribusikan ke tempat. Kalau pembeli yang berasal dari luar daerah itu biasanya terkait dengan pengiriman dibawa sendiri oleh pembeli itu. Hanya kita di sini mengantar langsung ke pelabuhan, hanya sampai pelabuhan. Kalau terkait dengan biaya pengiriman dan lain sebagainya itu tanggungan dari pembeli. Nah, seperti itu. Nah, kalau terkait dengan target pembelinya itu memang tentu saja yang namanya usaha itu menginginkan target yang lebih luas. Tetapi memang kadang-kadang walaupun kita memasang target lebih luas, tentu saja karena memang terlihat dari segi biaya dan lain sebagainya, tentu saja kita harus mengkalkulasikan terkait dengan itu. Apakah bisa dikirim ke luar daerah sampai internasional, tidak. Untuk saat ini ya, khususnya kerajinan bambu yang ada di sini memang masih seputar wilayah Indonesia. Artinya masih seputar wilayah Indonesia. Karena memang ada beberapa pernah ada ke luar negeri, tetapi memang kita terkendala dengan biaya transportasi pendistribusian. Jadi ternyata lebih besar biaya pendistribusian
ke daerah tujuan dibandingkan dengan harganya. Jadi karena dalam prinsip usaha itu kan harus mendapatkan keuntungan. Jadi ya kalau misalkan usaha itu kira-kira tidak bisa mendapatkan keuntungan walaupun didistribusikan, tapi kita ingin go internasional tapi nggak dapat untung kan ya percuma. Artinya ya lebih baik kita masang target yang bisa kita jangkau, yang bisa kita layani, tetapi kita mendapatkan keuntungan. Nah seperti itu. Jadi kalau target tetap kita sampai ke luar negeri. Kalau ada yang mau bawa sendiri dari luar negeri ya silakan, tapi biasanya seperti itu terkendala dengan biaya pengiriman, karena kan nggak seberapa harga produknya ya, nggak seberapa harganya, kemudian packingannya juga itu kan cukup menghabiskan tempat yang banyak, sehingga otomatis dia akan menghabiskan biaya pengiriman yang cukup besar. Itu yang menjadi kendala sehingga nggak bisa untuk kita melakukan pengiriman. Banyak sebenarnya yang menginginkan atau yang minat, khususnya dari wisatawan mancanegara yang datang berlibur ke Lombok. Tetapi memang terkendala dengan itu ya, sekali lagi terkendala dengan proses pendistribusian yang mana harga lebih kecil dibandingkan dengan biaya pengirimannya, sehingga tidak memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan di dalamnya. Nah seperti itu. Ada 9 orang, kemudian divisinya ada 3 berdasarkan proses pembuatannya, mulai dari perakitan, ada yang bagian perakitan, kemudian penganyaman itu 2 orang, karena penganyaman itu ada yang bagian nganyam menggunakan rotan, ada yang bagian menganyam untuk memasang lasahnya ya. Nah, jadi itu ada 9 orang untuk terkait dengan pekerja saat ini. Terkait gaji itu sesuai dengan hasil kerja, jadi tidak digaji per bulan. Jadi gajinya ya sesuai dengan hasil kerja, berapa pasang atau berapa besar jumlah barang yang dibuat, maka itulah yang dia dapatkan. Jadi tidak digaji per bulan, artinya ya kapan dia mau ngambil, karyawan itu ngambil kapan dia butuh, tinggal menghitung jumlah hasil kerjanya. Seperti itu untuk proses penggajian. Nah kalau jam buka dan jadwal buka setiap hari, jadi tidak ada jadwal kerja, tidak ada jadwal libur. Artinya mau pagi, siang maupun malam itu tetap buka. Selama itu ada pembeli tetap dibuka, dan pekerja juga bahkan sampai malam juga kerja. Kalau pekerja ada yang bekerja sampai jam 10, jam 11 malam itu kerjanya. Kalau jadwal buka setiap saat ya, artinya walaupun waktu istirahat tetap dilayani, asalkan ada pembeli tetap dilayani walaupun pada malam hari, karena sistemnya ini home industry, jadi tidak menargetkan jam buka, artinya kapanpun ada pembeli, selama kita bertemu ya, artinya tetap dibuka, tetap dilayani seperti itu. Kalau proses pembuatan itu mulai dari proses pemotongan bahan, kemudian lanjut ke proses perakitan. Nanti bisa dilihat di sana proses perakitannya seperti itu. Kalau pemotongannya ya tinggal memotong bahan sesuai dengan ukuran yang ingin dibuat. Kemudian kalau perakitannya nanti bisa didokumentasikan. Lalu proses penganyaman. Nah finishingnya nanti terkait dengan pelitur ya, baru itu finishing. Itu aja prosesnya. Jadi ada pemotongan, kemudian perakitan, penganyaman, dan finishing ya. Kalau kendala di dalam berwirausaha itu tentu banyak sekali kendala ya, kendala yang tentunya yang menjadi temuan ya, atau yang menjadi suatu permasalahan utama di dalam kegiatan wirausaha.
Salah satunya kalau dalam bidang kerajinan bambu ini yang menjadi kendala karena ini adalah usaha, produk utamanya adalah suatu kerajinan, yang mana suatu kerajinan itu proses pemakaian produknya cukup lama, otomatis pembelinya juga kan satu kali beli nanti bisa bertahun-tahun lagi baru bisa membeli kembali karena pemakaiannya cukup lama. Nah, sehingga prosesnya itu kadang-kadang beberapa tergantung bulan-bulan ya. Artinya kadang beberapa bulan, kadang dia sepi pembeli, kadang di bulan-bulan tertentu itu kadang naik. Nah, kayak misalkan waktu naiknya pada saat bulan puasa karena memang di sana untuk lebaran, jadi banyak orang menyiapkan kursi untuk tamu dan sebagainya, sehingga banyak di sana dilayani pembeli. Nah, kalau bulan-bulan yang lain, tetapi karena kita di sini banyak melayani permintaan luar daerah, sehingga kalau yang luar daerah itu tergantung situasi kondisi cuaca. Artinya, maksudnya karena kita banyak melayani permintaan para nelayan. Jadi ada beberapa bulan-bulan tertentu yang memang dia masuk ke Lombok. Nah, pada saat dia masuk ke Lombok itu, nah di sanalah dia banyak permintaan. Tapi begitu dia turun, maka turun juga permintaan. Kalau kita hanya mengandalkan permintaan dari pembeli lokal, itu cukup sedikit ya. Nggak bisa dari jumlah tenaga kerja yang bekerja, kemudian hasil produk yang dihasilkan itu mungkin kalau kita hanya mengandalkan pembeli lokal itu mungkin nggak bakalan bisa habis semuanya barang-barang yang diproduksi. Tetapi memang kita banyak melayani permintaan dari luar daerah. Itu yang membuat sampai saat ini ya ada yang jadi langsung dibawa, sehingga saat ini memang barang lagi kosong untuk saat ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk proses perkenalan itu karena memang ini cikal bakal ya yang pertama yang berdiri di Lombok Timur, memang cukup lama juga baru bisa dikenal sama masyarakat. Caranya ya dan lebih banyak karena dia di awal berdirinya usaha ini media sosial masih belum ada. Ya paling cepat digunakan adalah dari cerita. Jadi cerita masyarakat yang satu dengan yang lain. Jadi saling menanya. Ini di mana beli dan seterusnya, sehingga dari sanalah cerita itu ada baiknya karena dilihat produknya bagus, ceritain di sini beli dan seterusnya. Nah, lebih banyak dari cerita dan juga kita pemasarannya secara langsung. Jadi kondisi barang bisa dilihat oleh pembeli dan seterusnya, sehingga itu lebih memungkinkan untuk pembeli tidak tertipu lah terhadap barang yang kita jual. Nah, lebih seperti itu. Kalau sekarang karena sekarang ada dunia media sosial, tentu kita juga memasarkan melalui atau memperkenalkan barang juga dari media sosial. Nah, seperti itu. Jadi kalau bagi pembeli yang ingin membeli barang itu bisa menghubungi nomor ya. Biasanya langsung kepada langsung kepada bagian marketingnya. Jadi langsung dihubungi nomornya. Jadi bisa kita menjualnya secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi kita untuk menjaga kualitas karena ada juga barang-barang yang kira-kira memang mungkin usaha yang lain mungkin ada yang tidak mementingkan kualitas. Jadi kita kalau ada orang yang pesan itu lebih baik dia melihat barangnya secara langsung dulu, sehingga dia sudah melihat kualitasnya seperti apa, sehingga nanti tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan di belakang, termasuk kekecewaan bagi pelanggan yang sudah membeli barang kita. Seperti itu. Kalau perkembangannya sudah cukup luas ya, terbukti dengan adanya pengiriman ke luar daerah dan perkembangannya juga cukup pesat karena memang
eh, walaupun sederhana, berasal dari bambu, tetapi punya ciri khas, ya. Jadi dia punya ciri khas, antik, kemudian enak dilihat, ya, sehingga walaupun banyak saingan-saingan yang lain, maksudnya dari bahan-bahan yang lain, tetapi produknya sama, misal dari plastik, dari rotan, dari yang lainnya, bahkan ada dari besi, dari kayu juga, tetapi tetap bisa kompetitif di tingkat pasar. Artinya karena memang dari bahan-bahan yang lain itu juga kan ini tergantung selera, ya. Ada orang yang seleranya secara alami, bahkan temboknya pun berasal dari bambu, seperti misalkan lesehan, bungalo. Kemudian ada beberapa orang yang memang seni di jiwa seninya itu, pembeli yang jiwa seninya tinggi, itu cukup banyak juga permintaan terkait dengan untuk memuaskan jiwa seninya itu. Jadi lebih banyak memanfaatkan bambu, walaupun dia bahannya sederhana, tetapi karena hasil karyanya juga cukup memberikan rasa alami di rumah atau di tempat-tempat yang diinginkan itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau cara bertahan tentu kita mempertahankan kualitas. Jadi kualitas itu nomor satu. Jadi walaupun banyak persaingan, jadi kalau kita kualitasnya bagus dan kita juga sudah punya langganan tetap, artinya punya langganan yang memang cukup membantu kita untuk di dalam menjalankan usaha, dan tentu saja kita harus mampu untuk mengadakan suatu perubahan-perubahan, baik dari segi variasi produk yang kita hasilkan. Walaupun dia bahan dasarnya dari bambu, tapi variasi produknya itu harus bisa kita sesuaikan dengan minat pasar. Artinya mana yang diminta atau mana yang diminati atau mana yang diinginkan, mungkin pembelinya membawa model sendiri juga bisa kita siapkan. Nah, lebih kepada itu untuk kita mempertahankan supaya bisa tetap kompetitif di tingkat pasar, ya. Ya, kalau terkait dengan saran, tentu harus ada keberanian. Jadi menjadi seorang pengusaha itu harus ada keberanian untuk memulai. Karena dalam berwirausaha itu ada dua hal yang akan didapatkan, untung dan rugi. Kalau tidak untung ya rugi, dan itu harus siap. Jadi karena dua hal itu akan selalu mengikuti usaha. Kalau nggak kita rugi ya untung, kalau nggak untung ya rugi. Sehingga harus ada keberanian yang kuat, kemudian ada planning yang matang untuk bisa memulai. Karena terlihat dari persaingan yang ada, maka kalau tidak memiliki perencanaan yang matang maka sulit untuk bisa bersaing. Ya, walaupun bisa kita buka, tetapi untuk bersaing itu yang sulit. Maka tentu saja harus ada keberanian, kemudian istiqomah. Pasang surutnya itu sudah pasti ada dalam usaha. Maka harus istiqomah. Ya, kalau misalkan ada ada kemunduran, ada ini, harus tetap buka. Walaupun ya mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun mungkin masih berada di titik bawah, tetapi dengan istiqomah itu, karena di dalam memperkenalkan itu yang cukup sulit, ya. Jadi memperkenalkan itu butuh proses, maka harus kita lebih giat untuk mulai dari bukanya dan lain sebagainya. Ditunjang dengan dengan kreativitas, inovatif, ya, inovasi yang cukup baik juga. Jadi nggak bisa kita hanya mengandalkan itu tanpa kita bisa berkreativitas dan berinovasi yang lebih baik lagi. Seperti itu, ya. Iya.
Ya, semoga sukses. Ya, Amin. kelas 12. Kan Amin. tinggal Iya, sebentar bentar kan? lagi lulus. Iya. Ini pelajaran kewirausahaan, Iya. prakarya dan kewirausahaan.